Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Yubaidi Siron MPD, dan rekan-rekan PIAUD 4B yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, nama saya Syifa Fajriyah, dan rekan saya Sumufi Maisasti Faizatur Rusuli, yang akan mempresentasikan materi tentang pengumpulan data kualitatif dan penelitian naratif. Gambar dan teknik koleksi data. A. Observasi. Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengamatinya tanpa memanipulasinya. Ada beberapa teknik observasi. 1. Pengamatan partisipan. 2. Pengamatan non-partisipan. 3. Rekaman pengamatan. Pengamatan partisipan yaitu peneliti terlibat dalam mengamati pengambilan data. Nah, sedangkan kalau misalkan pengamatan non-partisipan yaitu peneliti tidak langsung terlibat dalam mengamati kasus tersebut. 3. Ada rekaman pengamatan. Nah, dalam pengamatan ini peneliti harus mempunyai rekaman seperti catatan di lapangan atau bentuk audio dan rekaman lainnya. Wawancara. Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih untuk menggali informasi. Tujuan dari wawancara yaitu proses pengamatan, yaitu pengumpulan data yang tidak didapatkan pada proses observasi. Nah, wawancara ini bisa dilakukan dari beberapa menit hingga beberapa jam. Selain itu, wawancara ini bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok. Ada beberapa teknik wawancara, yaitu 1. Wawancara tidak struktur, 2. Wawancara struktur, 3. Pedoman untuk wawancara, 4. Mengumpulkan data dari wawancara, 5. Grup fokus, dan 6. Wawancara email. Kuesioner. Ada yang harus diperhatikan dalam menyajikan kuesioner. 1. Membuat kuesioner yang mengagumkan banyak orang. Kedua, sebelum kuesioner dibagikan kepada responden harus dikoreksi secara teliti. Ketiga, jangan membuat kuesioner yang terlalu panjang. Keempat, membuat pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima, menjaga rahasia data responden. Memeriksa catatan. Adapun berbagai jenis dalam memeriksa catatan bagi penelitian kualitatif yaitu 1. Dokumen arsip, 2. Jurnal, 3. Peta, 4. Video, dan 5. Audio. Semua jenis sumber data ini yang digunakan dalam penelitian tergantung fungsinya. Validitas. Validitas yaitu mencoba mengukur data kualitatif secara akurat. Gambaran validitas dalam penelitian kualitatif yaitu kepercayaan dan pemahaman. Menurut Maxwell, validitas terbagi menjadi 4, yaitu validitas deskriptif, validitas interpretatif, validitas teoritis, dan validitas evaluatif. Validitas deskriptif yaitu peneliti harus akurat dalam mengambil kutipan. Validitas interpretatif yaitu peneliti harus memparafrase kata-kata sesuai dengan maknanya. Validitas teoritis yaitu laporan penelitian yang menghubungkan fenomena dengan teori yang luas. Yang terakhir, validitas evaluatif yaitu peneliti sangat objektif dalam melaporkan data dengan cara yang berbeda dan tidak menggunakan penilaian dari evaluasi data. Strategi untuk memastikan validitas penelitian kualitatif. Ada beberapa strategi dalam penelitian kualitatif yaitu 1. Mengamati, 2. Mengidentifikasi kualitas dan karakteristik, 3. Uji coba teman sebaya, 4. Kumpulkan dokumen, 5. Membangun penguatan supaya tidak ada konflik, 6. Periksa analisis secara akurat, 7. Kumpulkan data deskriptif, 8. Kembangkan data deskriptif, 9. Membuat jejak audit, 10. Lakukanlah triangulasi, dan yang terakhir yaitu berlatih reflektivitas. Reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Reliabilitas atau biasa disebut dengan keandalan yaitu mengukur data secara konsisten. Keandalan juga dapat dipertimbangkan dalam teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Nah, keandalan dan keabsahan bagaimanapun tidak sama. Tes yang valid ialah untuk mengukur sesuatu secara konsisten, sedangkan tes yang andal dapat mengukur sesuatu yang salah. Generalisasi. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan apa dan mengapa. Karena itu, peneliti kualitatif tidak mementingkan generalisasi penelitian mereka. Kelebihan yang diperoleh adalah hubungan antara peneliti dengan peserta. Selanjutnya yaitu praktik lapangan. Baik, saya Sumufi Mesasti akan melanjutkan presentasi ini dengan penjelasan tentang penelitian naratif. Pengertian penelitian naratif menurut James Crabb dan Kimberly Asner-Seff mengatakan bahwa penelitian naratif adalah studi kasus tentang kehidupan seseorang, termasuk diskusi tentang pengalaman-pengalamannya. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu dari cerita-cerita yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari, seperti gosip, fakta, berita, analisis, dan sebagainya. Penelitian naratif ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang isu-isu sentral dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dengan telling dan mengulas kembali cerita yang disampaikan guru, lalu menceritakan kembali pengalamannya sendiri. Perbedaan analisis naratif dan analisis narasi. Meskipun terminologinya sama, tetapi mereka berdua ini memiliki proses yang berbeda. Kalau analisis naratif, melalui wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan deskripsi peristiwa, lalu mensintesiskan menjadi cerita dan narasi serupa dengan restorying. Jenis penelitian naratif adalah cerita dari hasil penelitian agar peneliti dapat menjawab bagaimana dan untuk apa peristiwa itu muncul. Sedangkan analisis narasi adalah proses peneliti mengumpulkan cerita sebagai data dan menganalisisnya dengan tema untuk menghasilkan deskripsi yang didapat dalam narasi. Jenis penelitian naratif. Jenis penelitian naratif itu ada banyak. Yang pertama, autobiografi, yang kedua dokumen pribadi, yang ketiga autonografi, keempat biografi, kelima dokumen kehidupan, keenam etnopsikologi, 7 penulisan hidup, lalu kisah hidup dan sejarah kehidupan, lalu etnografi, lalu akun pribadi, lalu sejarah lisan, lalu kenangan populer, lalu narasi pribadi, lalu etnohistori, lalu kesaksian Amerika Latin, lalu wawancara naratif, lalu etnobiografi, yang terakhir adalah memori Polandia. Dalam proses penelitian naratif ini harus melakukan pendekatan intim yang sangat pribadi yang menuntut tingkat kepedulian dan kepekaan yang tinggi bagi peneliti. Nah, antara peneliti dan peserta harus memiliki hubungan dekat seperti bersahabat dengan tujuan mereka berdua ini memiliki kepercayaan di antaranya. Connelly dan Clarendon mengatakan bahwa hubungan antara peneliti dan peserta itu harus ada rasa peduli, hormat, dan berkarakter kesetaraan suara. Selama proses penelitian, peneliti harus mempersilahkan peserta untuk mengkritik, peneliti harus memiliki niat yang jelas, peneliti harus siap mendengarkan cerita peserta, tetapi tidak boleh menjadi informan. Peneliti harus menjadi pendengar yang baik, tetapi juga peneliti dapat menguji kebenaran dari kisah peserta.
Ada 7 langkah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian naratif. Yang pertama, identifikasi tujuan studi penelitian dan mengidentifikasi suatu fenomena untuk dieksplorasi. Contohnya, seorang guru yang bernama Hilda dalam menghadapi siswa yang bermasalah dengan narkoba. Fenomena ini menunjukkan pengguna narkoba di siswa sangat tinggi. Yang kedua, identifikasi seseorang yang dapat membantu Anda belajar tentang fenomena tersebut. Seorang guru yang bernama Hilda tadi bersukarela bekerja secara kolaboratif dengan peneliti. Yang ketiga, kembangkan pertanyaan penelitian naratif awal. Contohnya, apa pengalaman Hilda saat menghadapi siswa yang mempunyai masalah narkoba? Apa pengaruh pengalaman hidup Hilda dan cara mendekati siswanya? Yang keempat, pertimbangkan peran peneliti seperti situs penelitian, timbal balik, dan etika. Lalu mendapatkan izin. Peneliti harus meminta izin dari Institutional Review Board dan izin yang lain yang diperlukan sekolah, dan peneliti harus meminta peserta menandatangani formulir persetujuan. Yang kelima, mengembangkan metode pengumpulan dan memberi perhatian khusus untuk wawancara dan mengumpulkan data. Peneliti narasi harus memanfaatkan teknik pengumpulan data, teknik wawancara, dan memeriksa tulisan. Yang keenam, berkolaborasi dengan peserta penelitian untuk menciptakan narasi dan menguji kebenaran cerita. Contohnya nih, peneliti dan Hilda tadi bekerja sama menceritakan kembali narasi dan memvalidasi akun tertulis. Yang ketujuh, tulis akun naratif. Lalu di sini ada karakteristik penelitian. Penelitian naratif dapat dikarakteristikan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pengalaman individu. Yang kedua, kekhawatiran dan kronologi individu pengalaman. Yang ketiga, fokus pada konstruksi kisah hidup berbasis pada data yang dikumpulkan melalui wawancara. Yang keempat, restorying sebagai teknik untuk membangun akun naratif. Yang kelima, memasukkan konteks dan tempat dalam cerita. Yang keenam, pendekatan kolaboratif yang melibatkan peneliti dan peserta dalam negosiasi teks akhir. Teknik penelitian naratif. Connelly merekomendasikan agar data itu berbentuk catatan lapangan. Ini terjadi ketika peneliti mengumpulkan data melalui jurnal dan penulisan surat dokumen seperti rencana pelajaran dan buletin kelas. Tantangannya harus melibatkan kemampuan peserta dalam menjalani hidup sambil cerita kisah mereka, peneliti harus banyak mencatat, mengumpulkan banyak halaman catatan yang berfungsi sebagai data mentah untuk akun naratif. Peneliti harus melalui proses restorying untuk menyediakan koherensi itu. Proses restorying itu memiliki 3 langkah. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara dan mentranskripsikan rekaman audio untuk memberikan catatan tertulis dari wawancara. Ini melibatkan proses mencatat bukan hanya yang diucapkan kata-kata, tetapi juga nuansa wawancara, misalnya misalnya humor, tawa, amarah, dan sebagainya. Yang kedua, peneliti menerjemahkan ulang data berdasarkan elemen kunci yang diidentifikasi dalam cerita. Misalnya, contohnya nih, anggap aja itu Hilda. Dijelaskan bagaimana dia mengatasi siswa yang datang ke kelas di bawah pengaruh obat-obatan.
Dari dia, komentar yang dapat kami identifikasi dan soroti tema tertentu seperti mencari bantuan dari perawat sekolah atau penasehat dan lembaga rencana dan kontrak pendidikan individu. Yang ketiga, peneliti mengatur cerita dengan urutan kronologis dengan memperhatikan pengaturan, karakter, tindakan, masalah, dan resolusi. Misalnya, kisah Hilda tadi dapat diatur dalam konteks ruang kelasnya dengan remaja yang menggunakan narkoba dan dapat difokuskan pada tindakan siswa, yaitu perilaku tidak bertugas dan perilaku kelas terkait lainnya. Lalu fokus pada masalah yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Bisa jadi siswa terganggu, waktu guru terfokus ke beberapa siswa, dan resolusi apapun untuk masalah yang dikerjakan Hilda, seperti mencari bantuan dari luar kelas, membuat kontrak belajar. Setelah restoring selesai, peneliti mengundang peserta untuk berkolaborasi membangun narasi yang akan menggambarkan pengalaman Hilda bekerja menangani remaja yang menjadi pengguna tersebut. Nah, kolaborasi antara peneliti dan peserta ini sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara narasi yang diceritakan dengan narasi yang dilaporkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.